Oke, saya cari cara untuk menerangkan ini. Karena satu hal yang mesti kita rumuskan lebih dahulu, kalau kita memastikan hendak mencalonkan diri sebagai legislator, yaitu bahwa kita hanya berpolitik demi menghasilkan keadilan itu. Itu dalilnya itu. Politik hanya dituju oleh mereka yang menghendaki distribusi, bukan yang berupaya melakukan akumulasi itu. Jadi kalau saya terangkan bahwa keadilan itu pasti menghasilkan kesejahteraan hanya bila keadilan itu berdimensi distribusi, bukan akumulasi. Nah, saya merasa tune in, fit and proper dengan teman-teman di PKS. Saya sudah berapa kali ngomong di PKS. Karena saya nggak mungkin berbohong. Nah, teman-teman sekalian, saya membayangkan bahwa politik ke depan adalah pertandingan argumen. Generasi milenial akan mengisi politik ini dengan kecepatan berpikir. Karena itu kita harus membayangkan apa yang akan terjadi, misalnya 10 tahun ke depan, yang harus dipersiapkan legislasinya. Kita mau jadi legislator kan, kita mempersiapkan legislasi ke depan, bukan untuk kepentingan yang membuat, tapi untuk kepentingan mereka yang akan menerima konsekuensi dari legislasi itu 10 tahun ke depan, minimal 10 tahun ke depan. Supaya kita bisa menghasilkan undang-undang yang tidak akan di judicial review. Sekarang anggota DPR tuh bangga kalau undang-undang yang dikritik, silahkan judicial review. Loh, saya kalau malu kalau produk mineral saya dinyatakan oleh lembaga konsumen itu mengandung virus. Ini DPR sekarang doyan membawa undang-undangnya direview di Mahkamah Konstitusi, artinya mengandung virus. Undang-undang yang bagus seharusnya terhindar dari judicial review. Jadi kalau setiap kali saya dengar di berita, kalau tak setuju dengan undang-undang silahkan judicial review. Itu artinya undang-undangnya tidak sempurna. Artinya banyak cacat. Yang bikin itu pasti kategori 4. Dungu yang tak tahu bahwa dia dungu itu. Jadi saya tidak ingin itu terjadi. Karena itu kita bayangkan apa yang akan terjadi di 10 tahun ke depan. Kalau dikatakan lagi tidak ada kesenjangan sosial, dihadirkanlah fakta Gini rasio, indeks Gini. Lalu kita, oh iya ya, rasio Gini kita turun dari 0,41 pergi ke 0,39, 0,37. Kalau 0 sempurna, tidak ada kesenjangan. Kalau 1 kesenjangannya total. Tapi kita nggak bongkar metodenya apa. Gini rasio itu mengukur expenditure, pengeluaran bukan pemasukan. Kalau saya bilang tadi saya hobinya naik gunung, maka konsumsi saya sedikit. Saya cuma butuh sedikit karbohidrat dan air mineral. Saya hanya, kalau saya naik gunung misalnya saya butuh 2 aqua, 2 air mineral. Saya butuh 2 air mineral. Karena 1 tidak cukup. Air mineral ini harganya 10.000 lah, paling mahal, yang paling besar. Yang beginian 5.000. Dan saya perlu tahu sepotong. Kalau cuma naik gunung-gunung kecil-kecil di Jawa Barat ya cukup itu, pulang pergi. Harganya 10.000. Jadi konsumsi saya satu hari adalah 10.000 rupiah. Saya nggak mau gendut, supaya bisa naik gunung saya hemat karbohidrat. Mahasiswa saya konsumsinya juga 10.000 rupiah. Karena pagi-pagi uang 5.000 dia beli soto Madura, tapi nasinya dibanyakin sama kuahnya. Supaya dia bisa makan buat seharian. Dia masih ada 5.000. Apa dia beli makan siang dan malam? Gak cukup uang itu. Dia beli promah. Supaya gak sakit mah. Jadi saya dan mahasiswa saya pengeluarannya adalah 10.000 rupiah. Ada orang
yang menguasai 500.000 hektar tanah untuk ditanami lahan sawit Indonesia, pengeluaran dia sehari juga cuma 10.000. Karena dokter cuma suruh dia minum vitamin C dosis tinggi karena dia banyak penyakit, jangan makan apa-apa lagi. Kalau petugas statistik datang, dia tanya, Pak Rocky, berapa pengeluaran Anda? 10.000 rupiah, Pak. Datang ke mahasiswa, berapa pengeluaranmu? Di 10.000 rupiah juga. Datang ke pengusaha tadi, berapa? 10.000 rupiah juga. Padahal dia lagi membiayai sebuah partai cengeng. Kita bertiga, pengeluarannya 10.000 rupiah. Begitu diindeks, 0, artinya tidak ada kesenjangan antara saya dan dia bertiga, kita bertiga. Kan itu penipuan kan? Karena pemerintah nggak punya data tentang penghasilan, yang ada adalah kesenjangan yang justru dihitung oleh internasional bahwa sekian 40 orang Indonesia menguasai 80% kekayaan. Itu tidak ditampilkan adalah Gini ratio. Kan itu namanya penipuan buat ibu-ibu juga. Harus mampu menjelaskan itu ke konstituen. Jadi yang dipamerkan selebihnya adalah pencitraan jalan tol. Kalau ditanya apa prestasi pemerintah? Jalan tol. Ngapain jalan tol jadi prestasi? Tukang juga bisa bikin asal ada uang. Tidak ditunjukkan bahwa meningkat enggak kepekaan keadilan bangsa ini. Meningkat enggak rasa sejahtera di antara rakyat. Meningkat enggak toleransi di antara kita. Yang ada adalah kami Pancasila. Itu artinya tanda toleransi. Bukan, itu tanda arogansi. Jadi kita lihat pameran sehari-hari. Waktu jalan tol tembus Jakarta Semarang, Pak Jokowi ngomong di televisi bahwa dia senang bahwa dia bisa menempuh Jakarta Solo sepanjang 300 sekian kilometer hanya dalam waktu 6 jam. Itu yang jadi headline media massa. Kenapa tidak dibongkar logika sebaliknya? Bahwa selama 6 jam perjalanan beliau dengan 100 rombongan, bahkan lebih pasti, pas pampresnya pasti udah 100. Dalam perjalanan 6 jam itu, ada 20 warteg di Tegal yang tidak disinggahi oleh rombongan dan tidak dapat pendapatan. Ada puluhan warung soto Pekalongan yang tidak disinggahi oleh rombongan karena mobil melaju langsung sampai ke Solo. Gak ada pendapatan. Soto Lamongan dan batik Pekalongan. Berapa banyak telur asin yang gagal dijual oleh emak-emak di Brebes karena nggak ada lagi yang mampir di situ setelah dibangun jalan tol. Jadi setiap kebijakan ada konsekuensi sosiokulturalnya yang diabaikan, dan kita berdiam diri terhadap itu dan membanggakan bahwa itu jalan tol. Jalan itu adalah hak saya untuk memperoleh akses terhadap kegiatan ekonomi. Karena itu jalan tidak boleh berbayar, karena itu tugas negara menyediakan jalan. Masa jalan tol dibilang jalan publik tapi berbayar? Di mana di seluruh dunia ada jalan untuk publik tapi berbayar? Berbayar artinya berbisnis. Jadi negara menipu saya dengan mengatakan ini jalan negara untuk kamu, tapi bayar ya. Tugas negara menyediakan infrastruktur. Apalagi kalau konsepnya ini untuk memudahkan mobilisasi supaya puskesmas di daerah, kalau ada ibu hamil cepat dibawa ke ibu kota, karena itu mesti ada jalan tol. Loh, jalan tol itu namanya backbone, tulang punggung. Harusnya ada rusuknya dulu, baru disebut tulang punggung. Sekarang rusuk itu, yaitu jalan-jalan daerah itu bolong semua. Apalagi kalau saya misalnya muter-muter di hutan Jawa Barat, Garut, pantai selatan itu, rusak minta ampun jalan itu. Jadi bayangkan ada jalan tol Sukabumi, tapi jalan dari Malimping, rusuk-rusuk itu rusak. Kalau ada ibu dari desa Ciketi misalnya, mau pergi ke jalan ke Bogor, udah bukaan 8, mau melahirkan ada infeksi.
Maka dia panggil tukang ojek ngebut di jalan berlubang. Sampai memang di jalan tol, tapi begitu masuk jalan tol, ibunya keguguran. Karena jalannya berlubang. Jadi nggak ada desain public policy. BPJS juga begitu, yang diklaim baik buat keadilan. Benar BPJS, kalau seorang buruh masuk rumah sakit, pemerintah bilang kami akan biayai si buruh itu. Memang. Tapi begitu si buruh sembuh di rumah sakit selama 3 bulan, dia pulang ke rumah, disambut oleh istrinya, wah ayah sudah sembuh. Atau kalau dia pencari nafkahnya perempuan, wah ibu, istri saya sudah sembuh. Ayah sudah sembuh, ayahnya bilang iya. Masuk meja makan, istrinya bilang, ini ayah tagihan utang, karena selama 3 bulan, si istri mengutang pada tetangganya, karena suaminya tidak bekerja dan istrinya tidak bekerja. Jadi begitu dia lihat utang, sakit lagi, pingsan lagi dia. Karena pemerintah tidak menghitung bahwa orang yang sakit seharusnya yang ditinggalkan juga dirawat, dikasih social safety net, nggak dihitung. Itu menandakan bahwa pembuat kebijakan hanya mendasarkan kalkulasi politik, bukan kalkulasi sosial. Nah itu tugas dari regulasi aja memastikan bahwa setiap public policy harus berdasarkan pada social policy itu. Itu tema keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan publik harus berbasis pada analisis efek keadilan dan efek kesejahteraan. Yang sekarang sifatnya adalah kuantitatif, utilitarianistis. Itu yang jadi sasaran kritik saya misalnya selama ini. Saya balik tadi misalnya pada soal jalan tol. Jalan tol itu sebetulnya dia membelah desa jadi kiri dan kanan. Sehingga begitu jalan tol dibuat, majelis taklim sebelah kiri nggak bisa lagi ketemu dengan majelis taklim sebelah kanan. Karena nggak ada jembatan penyeberangan, nggak mungkin orang nyebrang. Jadi keakraban bernegara, berwarga negara justru dibelah oleh jalan tol. Karena itu saya sangat setuju istilah keadilan dikaitkan dengan politik. Karena dulu ilmu politik itu adalah the highest of all sciences. Ilmu yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena ilmu politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu bisa bervariasi dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kampung ke negeri. Jadi si politisi itu betul-betul harus cerdas. Kalau saya belajar ilmu teknik, saya bisa bikin bangunan semacam ini. Orang lain bisa bikin hal yang sama hanya dengan 2 rumus misalnya. Berapa kekuatan konkretnya, fondasinya berapa, safety factornya berapa, konstruksinya melengkung atau datar, gampang dihitung. Kalau konstruksinya datar, berarti saya mesti pakai banyak pilar. Kalau melengkung saya cuma butuh 4 tiang. Karena lengkungan itu sendiri sudah menahan beban itu. Itu gampang rumusnya. Tapi rumus tentang keadilan rumit. Karena kita mesti pastikan bahwa begitu kita menyebut keadilan, masalah distribusi itu langsung ada di kepala kita tuh, mendistribusikan keadilan. Dan hanya mereka yang berakal kuat, yang punya atensi dan dimensi etis yang kuat, yang mampu untuk menghasilkan keadilan. Jadi saudara-saudara, saya menaruh harapan bahwa ada sebuah partai yang sejak reformasi saya kenal didesain dengan akal pikiran, dengan metode partai modern itu. Dan berupaya untuk memperlihatkan ulang bahwa ada harapan pada negeri ini bila politik dikendalikan oleh akal sehat. Menjadi politisi yang smart artinya mengucapkan dalil keadilan dari dalam kalkulasi batin pertama-tama, baru dibikin model-model ekonomi. Kan itu yang kita inginkan, kita ingin lihat hari ini. Di dalam banyak pertemuan. Nah sekali lagi, masih banyak hal kita masih bisa diskusi kecil, mungkin setengah jam itu. Tapi saya ingin yakinkan bahwa perubahan harus terjadi. Supaya kita hentikan segala macam omong kosong statistik dan pameran kesederhanaan yang dibuat-buat itu. Sekali lagi, teman-teman di PKS dibebani oleh sejarah justru karena kalian memakai istilah keadilan
dan kesejahteraan. Terima kasih. Saya yakinkan setelah saya bicara di sini paling nggak naik 7% tuh. Tapi hanya bila apa yang saya ucapkan di sini juga di copy paste dalam bahasa yang lebih daerah, sehingga pikiran saya dan teman-teman di sini tidak sekedar beredar di antara WA grup, tapi pikiran ini, contoh statistik tadi, contoh akal bulus tadi harus diceritakan tiba di pos ronda desa terakhir dari dapil saudara. Tiba pada mahasiswa yang lagi belajar di kota-kota kabupaten yang akan mereka ceritakan pada orang tua mereka ketika mereka liburan akhir pekan. Itu maksudnya diseminasi pikiran itu. Kalian lebih, saya nggak mungkin hafal cultural outlook dari setiap daerah atau bahasanya, tapi kalian punya kemampuan untuk menerjemahkan dalam bahasa lokal itu. Jadi harus pastikan bahwa apa yang kita bicarakan di sini tiba di dapil yang desanya paling terpencil. Yang kita ucapkan di sini harus juga bisa didengar oleh mertua, oleh bekas istri, oleh calon pacar. Itu caranya mengubah literasi, mengubah narasi menjadi eksekusi. Dieksekusi jadi suara. Nah kadang-kadang kita gugup untuk mengatakan pada tetangga kita bahwa ada yang salah dalam pengelolaan jalan tol. Bisa tanya, udah berapa kali ibu naik jalan tol? Jalan tol itu bukan buat ibu, bukan buat Anda. Tapi buat kelas atas yang bisa membayar. Tunjukkan bahwa nanti dalam kalkulasi ada ketidakmampuan orang membayar jalan tol untuk pulang mudik dan akan balik ikut jalan Pantura itu tuh. Udah barusan bikin kalkulasi. Karena nggak mungkin. Karena dia berhitung bahwa kalau saya mesti bayar 800.000 sampai ke Surabaya, mending saya berdesak-desakan karena saya masih bisa makan sedikit-sedikit selama perjalanan itu. Itu apa namanya, skala ekonominya begitu. Perhitungan ekonomisnya begitu. Jadi orang yang pakai mudik jalan tol itu pasti dia nggak punya problem dengan pendapatan, tapi yang mudik itu bukan orang berkecukupan semua. Jadi pikiran itu mesti dihasilkan. Karena itu dari sekarang investasikan ideologi keadilan dan kesejahteraan, terjemahkan dalam modul-modul kecil itu. Bukan soal gagasan besar, karena kita akan bicara dalam mikropolitik daerah lokal itu. Efek dari kesalahan kebijakan menyebabkan petani buah naga itu membuang dan menyerahkan buah naganya itu pada kambing, disuruh makan kambing. Ini kan harganya tinggal 500 perak. Dari 10.000 rupiah dulu 1 kilo buah naga, sekarang 500 perak. Karena pemerintah tidak menghitung konsekuensi dari gairah atau apa namanya romantisasi buah naga itu. Tidak diberi penyeluhan bahwa efeknya nanti akan menurunkan harga. Itu tugas negara untuk memberitahu pada petani. Jadi terangkan aja dengan cara sederhana. Yang kedua adalah pastikan bahwa gagasan keadilan dan sejahtera itu harus ada di dalam pemerintahan berikutnya.